di Yogyakarta. Bapak asli siapa kamunya? Nah ini ya, Bapak asli itu didirikan oleh Raden Mas Suryadi Sudyaningrat. Nah waktu itu Raden Mas Suryadi Sudyaningrat itu merupakan keturunan bangsawan. Ya, pada waktu juga sama zaman kolonial Belanda, rakyat jelata tidak boleh sekolah. Kenapa? Karena bukan termasuk keturunan bangsawan. Yang boleh sekolah dan siapa? Ya, anak-anak keturunan bangsawan, anak-anak yang berada dalam kelas ekonomi yang tinggi. Nah, untuk itulah pelopor pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara yang lebih dikenal dengan Bapak Pendidikan. Nah, ya. Pada tahun berapa enggak? Taman sekolah ini tahun berapa? 3 Juli 1922. Berarti pas taman 3 Juli kemarin taman siswa berulang tahun yang keberapa? 122 tahun. Dan berarti sudah lama sekali. Ya, taman siswa itu berdiri. Ya, kemudian ini, ya, dalam hitungan taman siswa itu ada beberapa sebutan-sebutan yang mungkin masih asing untuk yang bias. Ya, oke. Sekarang kita harus memahami apa arti pamong. Pamong itu sama seperti apa? Sampai tahu nggak? Sebutan siapa? Guru. Ya, guru mungkin waktu kalian sekolah SD, SMP kalian tahu. Tapi kalau kalian sudah berada di lingkungan taman siswa, maka juga menjadi pamong. Jadi kalau mau cari kantor, ada dari pamong di Windy, pamong di Kicil atau pamong di Ramah. Jadi kalau sebut namanya pamong. Nah sekarang ada 4 sebutan untuk pamong yang berada di lingkungan taman siswa. Yang pertama siapa? Ini sebutan pamong laki-laki yang telah menikah. Siapa? Disebut apa? Ki. Nah contohnya Ki Ardiansa yang tadi. Nah berarti Ki itu berarti sudah menikah. Tapi walaupun belum menikah tetap dikasih gelar Ki. Oke ya. Oke yang kedua, nah ini untuk pamong wanita yang sudah menikah siapa ya? Yang apa? Nyi. Bukan Nyi Rohidus. Ya. Nyi. Mencari Nyi Rohidus. Contoh. Ya. Atau Ibu Tokto. Nyi Rahmawati namanya. Dan ini Nyi namanya. Nah tapi untuk sebutan pamong yang belum nikah itu beda dengan yang sudah menikah. Yang belum nikah siapa? Ini contohnya ini istri lama saya. Nah ini Windy. Nah berarti belum nikah, masih single. Ya, jadi meminta kalian paham tentang sebutan-sebutan itu. Oke ya, lanjut. Oke, nah ini kata salam dan hadiah. Ya, di sekolah lain tidak ada kenapa? Karena ini istilah yang berada di lingkungan taman siswa. Kita lihat apa salam? Selamat malam. Ya, nah, yaitu apa artinya? Merasa tercukupi sekolah itu baik sandang, ya, baik kebutuhan lainnya, ya, maupun pendidikan atau kesehatan atau hiburan. Ya, bahagia. Selamat batinnya, berarti batin kita ini batin begitu. Terlihat nggak batin? Kalau kamu sendiri lihat nggak? Orang sedih bisa nggak ditutupin? Bisa, ya kan? Kecuali kalau orang sedih sakit gigi, bisa nggak ditutupin? Bisa nggak? Bisa. Kalau sakit hati bisa nggak ditutupin? Bisa aja. Ya, oke ya. Jadi bahagia itu artinya selamat batinnya, berarti soal itu merasa kehidupannya, ya, bebas beribadah sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Jadi intinya apa? Ucapan salam dan bahagia apa intinya? Berarti mendoakan seorang itu, ya, tercukupi lahir dan batin sehingga kita bisa hidup beriman. Kapankah salam diucapkan? Nah ini kapan? Ketika kalian bertemu dengan pamong kalian di lingkungan taman siswa dan juga ketika kalian berada
mendoakan, juga mendoakan kalian ya sehat lahir dan batin, selamat dan aman. Ya, walaupun nanti kalian nanti tamu dari sini, alumni, ketemu, ini salam dengan sesuatu. Walaupun 20 tahun kemudian, tetap sebutkan kata salam. Salam itu artinya apa? Berarti kalian masih termasuk keluarga bagian dari taman siswa. Ya, apakah hanya guru-guru di semester kalian beri salam? Tidak. Di mana? Ketika berada pada pamong SD, SMP, SMA, STM. Dan kita kan berada satu lingkungan, tetap kalian ucapkan kata salam dan bahagia. Jelas? Oke, semangat. Nah, sistem among. Ya, sistem among sebenarnya among artinya mengasuh. Mengasuh dalam arti kata bukannya kamu dikasih bilang makan, bukan apa-apa. Makanya bukan itu. Ya, mengasuh dalam lingkungan tamu sebenarnya artinya mengasuh. Ya, itu jelas saja. Nah, dalam kepemimpinan tamu siswa itu ada 3 kepemimpinan, atau yang lebih tepatnya trilogi kepemimpinan dalam taman siswa. Yang pertama apa? Nah, Ingaso Sutoda. Apa artinya? Di depan memberikan contoh. Ya mungkin di sini bukannya siapa yang anak yang paling bertua? Tidak. Sebagai kakak di rumah, sebagai ayah di rumah ada. Nah, kalau ada berarti kakak atau ayah harus memberikan contoh yang baik. Seperti apa contohnya? Bangun tidur. Siapa yang belum tidur? Ada apa kakak? Ada. Siapa yang belum? Kakak harus memberikan. Ada sampah. Yang mau kemarin, kakak sama duluan. Kakak duluan. Nah, nanti contoh yang baik itu akan ditiru oleh anaknya. Jadi dengan kamu, kami juga sebagai pangusnya akan memberikan contoh berupa makan bersama. Oke, yang kedua, Ingmadia Mahmud Rasa. Berarti di mana ya seorang pamong atau kakak itu harus memberikan sesuatu. Ya, yang ketiga, kebolehan dayani. Nah, kebolehan dayani ini artinya apa? Artinya seorang pemimpin atau pelaku rumah tangga itu harus memberikan suatu kebebasan kepada siapa? Kepada siapa hidupnya. Untuk apa? Untuk bisa mengembangkan suatu bakat atau pikirannya. Sehingga apa? Bakat nanti itu akan menjadi suatu hal yang baru yang akan dicontoh orang lain. Dan contoh nanti kan kita ada pelajaran produk kreatif dan wirausaha. Nah, silakan kalian untuk mengembang ide kamu. Buat apa? Misalnya ada es panas. Nah, es panas itu bagaimana? Nah, kalian harus bisa membuat produk es panas. Ya, karena kalian juga kebebasan untuk apa? Mengeluarkan ide kamu yang lagi. Kan sampai musik, ada musik di sini. Ada musik, ada. Ya. Nah, kalau ada kembangkan lagi bakat kamu itu dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang bagus, sehingga apa? Untuk berguna bagi orang. Ya, oke. Ada pertanyaan sayang? Jelas? Nah, bingung kan? Nanti ada pertanyaan lagi. Oke ya, lanjut. Nah, ini ya, terakhir. Ada beberapa nama bagian di kehidupan taman siswa. Ya. Oke, nama dunia. Sampai tahu? Kelompok ini nomor 1. Yuk. Nomor India. Yang kedua, taman muda. Taman dewasa. Oke, taman nasional ekonomi. Ya, kita taman di SMA. Nah ya, kemudian taman karya. Nah, bertanya, taman India di mana kantornya?
Nah, tolong kirimkan untuk Pak Sidi atau oh iya nih. Nah, untuk sementara sampai sini materi. Jika ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, jadi berharap minta kalian harus memahami tentang apa yang terjadi di dalam sama siswa. Sekali lagi pertanyaannya, kepala bagian, kepala bagian tempatnya, kepala sekolah. Siapa kepala sekolah kita? Kepala bagian, kepala sekolah bagian kurikulum siapa? Gus ini yang mananya? Ada ini? Ada. Ya. Kepala bagian siswaan. Sekolah kita siapa namanya? Ya. Yang bagian apa namanya? Di Mardian sama. Nama kalian harus apa? Jangan nanti. Nanya jangan lupa nanti. Ada dah. Gini. Panjangnya berarti kapan sih? Sini lagi. Sini lagi ya. Kok lewat ini kan sebutkan nama bapak pendiri dari Taman Siswa. Siapa? Sejarah Utara. Oke, berarti Betul. Kasih kado. sebutkan bagi kamu perempuan yang belum nikah. Itu bukan. Nih, yang berapa kelompok? Kelompok berapa? Kelompok 5. Kalau nyi itu buat yang udah nikah. Kalau nyi buat yang udah nikah. Ya? Nah bener dia bu. Oke, ya. Sebutkan bagian dari taman siswa yang kalian ketahui.